hari Minggu adik-adik. Kita akan ibadah loh, tapi entar dulu Kak Karlen aus bentar ya. Halo Kak Karlen. Aduh, kita kan mau ibadah. Kalau sudah mau ibadah ya, adik-adik harus siap. Tidak boleh lagi makan, tidak boleh lagi minum ya. Yang tadi Kak Karlen ini jangan dicontoh ya. Betul adik-adik, nggak boleh ya. Kalau kita mau ibadah, adik-adik persiapkan adik-adik untuk kita mau ikut impa. Tapi siapkan apa Kak Ellen? Iya. Nah, sambil Kak Karlen meletakkan minumannya, adik-adik siapkan ya. Alkitab, kidung ceria, dan duduk yang manis. Tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Yuk Kak Karlen, kita akan mulai. Betul Kak Ellen. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Yuk adik-adik, kita berdiri dulu. Kita mau nyanyi lagu yang begini nih. Apa itu? Yuk. Dalam dan lebar. Dalam dan lebar kasih Yesus. Dalam dan lebar. Ayo adik-adik kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Dalam dan lebar kasih Yesus, dalam dan lebar. 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 Mari adik-adik kita buka ibadah hari Minggu pelayanan anak tanggal 6 Februari dengan berdoa. Untuk itu kalian minta adik Quincy untuk memimpin doa. Silakan adik Quincy. Teman-teman, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, berkati ibadah kami hari ini. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita sambut lagu yang kedua, yaitu lagu Kidung Ceria nomor 20. Bapa di surga mengasihiku, Bapa di surga mengasihiku. Bapa di surga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Adik-adik, sekarang kita akan membaca nats pembimbing di mana firman Tuhan ini akan jembatan kita untuk sampai ke cerita nanti ya. Nah, nats pembimbing ini akan dibacakan oleh adik Farel dari Alkitabnya, yaitu Ulangan pasal 31 ayatnya yang ke-8. Silakan adik Farel. Ulangan pasal 31 ayat 8. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertaimu. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau
Janganlah takut dan janganlah patah hati. Nah, adik-adik, nats pembimbing ini adalah janji dari Tuhan. Janjinya apa? Bahwa Tuhan akan berjalan bersama adik-adik. Tuhan apalagi? Tuhan tidak akan membiarkan. Apalagi? Tuhan akan menjaga sehingga kita tidak boleh takut, kita tidak boleh patah hati, kita tidak boleh gentar dalam menghadapi apapun. Itu buktinya apa? Waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti. Ya adik-adik, seperti adik-adik dalam kehidupan sehari-hari pun juga tidak perlu khawatir. Yakin bahwa Tuhan Yesus selalu menjaga adik-adik, selalu menolong adik-adik. Asal adik-adik berdoa, memohon kepada Tuhan. Ya, yuk kita sambut nats pembimbing ini dengan menyanyi dari Kidung Ceria 22, Besarlah Kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku. Kak Ellen, kita kan mau dengerin cerita ya? Iya, Nah. kan yang membawain cerita sekarang adalah Kak Wempi. Betul, tapi kita mau berdoa dulu Kak Ellen. Betul adik-adik, kita harus berdoa dulu, memohon bimbingan dari Tuhan supaya adik-adik dapat mengerti ceritanya itu, adik-adik menyimpan dalam hati dan terutama melakukannya. Siapa yang akan memimpin doa ya Kak Carlen? William. Iya betul. Ayo adik William tolong pimpin kita dalam doa sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan cerita. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami supaya bisa mendengar dengan baik dan bisa melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kak Carlen, kita Ya, Kak akan Ellen. membaca Alkitab ya. Oke. Nah, adik-adik, pembacaan Alkitab untuk minggu ini terambil dari Keluaran 19 ayat 1 sampai ayat 6. 6. Siapa ya adik-adik yang akan membacakannya? Oh, ada adik Laurel, adik Laticia, dan adik David. Silakan adik-adik. Pembacaan Alkitab Keluaran pasal 19 ayat 1 dan 2. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu.
Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kuberitakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Dari sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Demikian pembacaan Alkitab. Selamat pagi adik-adik. Semoga hari ini adik-adik sehat-sehat selalu. Dan tetap semangat. Karena ada sukacita yang Tuhan berikan kepada kita semua. Kakak mau tanya, siapa di antara adik-adik yang pernah mengalami kesulitan? Nah, bagaimana kalau adik-adik mengalami kesulitan? Apa yang harus adik-adik lakukan? Nah, kalau di tengah kesulitan, adik-adik rasakan apa sih? Pasti adik-adik khawatir. Tetapi kita selalu minta pertolongan dari siapa? Tuhan Yesus. Adik-adik, kakak mau cerita tentang persahabatan dua anak gajah yang selalu bersama. Namanya Bom-Bom. Dia adalah gajah yang paling kecil di antara saudara-saudaranya. Dia selalu taat pada orang tua dan kakak-kakaknya. Suatu hari, Bom-Bom diambil oleh seorang untuk dijadikan gajah sirkus. Setiap hari ia dilatih supaya nantinya menjadi gajah sirkus yang hebat. Bom-Bom selalu taat, mendengar dan melaksanakan perintah daripada pelatihnya. Bom-Bom juga mempunyai teman, yaitu Tam-Tam. Tapi Tam-Tam selalu menganggap dirinya yang hebat, sehingga ia tidak mau taat dan menganggap semuanya mudah dia lakukan. Suatu ketika, kelompok sirkus ini melakukan pertunjukan yang besar. Dan menjadi bintang pertunjukan adalah Tam-Tam dan si siapa ya tadi? Ya, dia adalah si Bom-Bom. Tam-Tam dan Bom-Bom bergantian mulai melakukan atraksi-atraksinya. Tam-Tam mulai mencoba atraksi yang sama dengan Bom-Bom, yaitu mereka duduk di atas kursi. Berhasil mereka. Dan kemudian Tam-Tam mencoba melakukan atraksi yang kedua, yaitu menendang bola ke gawang. Ia pun berhasil. Bom-Bom juga melakukan hal yang sama. Dan hasilnya memuaskan. Akhirnya keduanya, mereka berdua melakukan atraksi yang terakhir, harus menggelindingkan bola dengan kaki depannya. Kali ini Bom-Bom mempunyai kesempatan untuk terlebih dahulu melakukan atraksi ini. Bom-Bom pun berhasil menyelesaikan dengan baik. Bolanya masuk ke gawang. Dan penonton pun menyambut dengan tepuk tangan yang sangat meriah. Nah, selanjutnya
Tamtam pun melakukan atraksi yang serupa. Akan tetapi, Tamtam terjatuh. G-A-G-A-L. Apa? Gagal. Dan itu menyebabkan ia merasa malu. Juga kesakitan karena jatuh. Bagaimana bom bisa berhasil? Dan kenapa Tamtam gagal? Adik-adik, bom taat pada perintah pelatihnya. Sedangkan Tamtam tidak berhasil karena ia tidak taat kepada pelatihnya dan selalu tidak mau ikuti arahan daripada pelatihnya. Demikian juga bangsa Israel yang mendapatkan pertolongan dari Tuhan ketika mereka berseru kepada Tuhan dalam penderitaan di tanah Mesir. Dan Tuhan mendengar serta menolong mereka. Hingga saat itu Tuhan memanggil dan mengutus Nabi Musa untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan akhirnya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan menuju tanah perjanjian. Nah adik-adik, dalam perjalanan saat itu tidak ada air. Tetapi Tuhan memberikan mereka air segar dari batu karang. Ketika mereka mengeluh ingin makan roti atau daging, Tuhan memberikan mana dan burung puyuh. Akhirnya mereka sampai di suatu padang yang terletak di bawah kaki gunung Sinai. Di sini mereka berkemah. Sementara itu Musa naik ke gunung Sinai untuk berjumpa dengan Tuhan. Adik-adik, hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan berjanji berkat-Nya akan melimpah pada setiap umat, termasuk adik-adik yang setia, hidup, serta taat kepada Tuhan Yesus. Bagaimana ya caranya adik-adik taat? Ya, dengan adik-adik rajin, ikut IMPA. Dan pastinya mau mendengarkan nasihat papa mama. Juga guru, kakak layan di sekolah minggu. Terlebih pada saat pandemi COVID-19 masih ada. Kita harus tetap mengikuti prokes, baik di sekolah, di rumah, maupun di mana saja. Iman dan ketaatan harus diwujud dengan kasih kepada sesama. Nah, terutama yang membutuhkan di dalam keluarga, di lingkungan adik-adik, maupun di sekolah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Adik-adik, tadi telah mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Kak Wempi. Nah, Kak Wempi membawakan cerita taat kepada Allah saja. Betul adik-adik, kita semua harus taat pada perintahnya siapa? Allah. Karena Allah yang menciptakan kita, yang selalu menjaga, memberkati kita. Untuk itu adik-adik harus selalu bersyukur. Mari adik-adik kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 292, Tuhan Kau Gembala kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak teringat kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak teringat kasih-Mu.
saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik siapkan celengannya, kemudian siapkan uangnya. Kita akan bersama-sama bernyanyi, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Satu, lipat tangan. Dua, tutup mata. Tiga, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Adik Sevanya, adik Lana, adik Patricia, dan adik Boy akan berdoa syafaat untuk kita semua. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk COVID cepat berlalu. Tuhan Yesus, beri kekuatan bagi petugas medis supaya mereka dapat merawat pasien dengan senang hati. Jaga kami, minta kesembuhan untuk orang-orang yang kena COVID. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang baik, saat ini kami juga mau berdoa bagi orang tua, keluarga, teman-teman, dan sekolah kami. Terima kasih untuk orang tua yang Kau berikan. Berkati kesehatan, pekerjaan maupun perayaan mereka yang Tuhan. Jika ada orang tua kami yang kehilangan pekerjaannya selama pandemi ini, Bapa di surga yang bukakan jalan-jalan yang baru. Kami juga mau berdoa bagi teman-teman dan sekolah kami. Tuhan Yesus berkati dengan kesehatan, kepintaran, dan sukacita. Yang sakit Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Tuhan kami Yesus Kristus, kami saat ini mau berdoa untuk semua gereja di seluruh dunia. Berkati pelayanan mereka supaya boleh menjadi terang bagi kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa juga untuk gereja kami GPIB Efata. Berkati pelayanan yang ada, baik dari pendeta, presbiter, karyawan kantor, pelkat-pelkat. Berkati pelayanan mereka semua sehingga boleh menjadi terang dan garam dan boleh memberikan takan firman-Mu bagi kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan, kami mau berdoa secara khusus untuk kakak pelayan P kami, pelayan PA. Berkati mereka satu persatu bersama dengan keluarga mereka supaya mereka bisa melayani-Mu dengan penuh sukacita dan semangat, sehingga setiap firman yang disampaikan ke mereka bisa kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia.
Tuhan Yesus mau jaga dan lindungi bangsa kami dari bencana dan bahaya. Juga bagi Bapak Presiden Jokowi, Tuhan mau berikan kekuatan dan hikmat dalam memimpin negara supaya kita semua dapat hidup rukun. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan, kami telah memberikan persembahan yang ada pada kami. Kami tahu itu sedikit Tuhan, tapi biarlah persembahan yang kami berikan ini, kami berikan itu dengan penuh sukacita, penuh rasa syukur kami untuk pembangunan gereja-Mu Tuhan. Tuhan, kami tahu doa kami tidak sempurna, tapi biarlah Tuhan, doa ini akan menjadi sempurna dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Selamat hari Minggu adik-adik. Kak Pauline ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Papa dan Mama dan juga adik-adik yang bertugas pada IHMPA 6 Februari 2022. Untuk doa pembuka ada adik Quincy. Untuk pembacaan nats pembimbing ada adik Farel. Untuk doa sebelum cerita ada adik William dan pembacaan Alkitab pada hari ini dibawakan oleh adik Laurel, adik Latisha, dan adik David. Ada yang bertugas untuk berdoa syafaat pada hari ini yaitu ada adik Zevanya, adik Lana, adik Patricia, dan adik Boy. Kak Pauline ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih untuk adik-adik yang bertugas. Dan sebentar lagi adik-adik akan ada ujian tengah semester kan? Jangan lupa ya untuk selalu rajin-rajin belajar dan tidak lupa berdoa. Adik-adik, untuk yang membutuhkan nilai juga langsung bisa menghubungi kakak-kakak koordinator ya. Untuk ATK ada Kak Pauline, untuk anak kecil ada Kak Grace, dan untuk anak tanggung ada Kak Wempi. Ya adik-adik, sebentar lagi kita akan melihat penjelasan aktivitas dari Kak Ellen. Yuk, abis IMPA hari ini langsung dikerjakan dan dikumpulkan, dikirimkan ke WA grup masing-masing ya. Selamat hari Minggu! Adik-adik kita lihat yuk aktivitas minggu ini tanggal 6 Februari 2022. Bagian pertama, beri warna yang bagus dan rapih gambar ini. Bagian kedua, ini adalah pesan rahasia yang merupakan janji Tuhan pada kita semua. Untuk mengetahuinya, gunakanlah angka petunjuk dengan huruf yang cocok di setiap kotaknya. Angka 1 mewakili huruf T. Angka 2 mewakili huruf B, angka 3 mewakili huruf R, dan seterusnya. Selamat mengerjakan.
Karlen, Ya, tadi Kak Ellen. kan Kak Wempi bilang bahwa kita harus taat kepada Tuhan. Adik-adik mau taat kan? Tadi seperti cerita yang gajah tadi ya. Oh, betul-betul Kak Ellen. Namanya siapa tadi? Bom-bom dan Tam-Tam. Tam-Tam. Nah, kalau taat pasti adik-adik akan berhasil dalam setiap langkah-langkahnya. Betul ya Kak Karlen? Betul banget. Seperti yang kita mau nyanyikan lagu terakhir nih. Oh iya. Dari Kidung Ceria 130, Aku menyanyi selalu gemar. Dan aku mau berjanji Kak Ellen Iya. untuk taat pada perintah Tuhan Yesus. seperti lagu ini. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Aku menyanyi selalu gemar, memuji Yesus, memuji Yesus. Aku berjanji selalu dengar perintah Yesus. Aku sembahyang di pagi petang, memuji Yesus, memuji Yesus. Aku lakukan selalu senang perintah Yesus. Aku belajar tiada lelah, memuji Yesus, memuji Yesus. Aku menurut berhati rendah perintah Yesus. Adik-adik, impa kita akan berakhir, tapi sebelumnya kita akan tutup dalam doa. Mari adik-adik, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, aku mau berjanji Tuhan Yesus untuk taat akan perintah Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami semua boleh menjadi anak yang baik, anak yang dengar-dengaran kepada mama papa, terlebih Tuhan kami selalu dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.